Di sini saya akan menjelaskan tentang pengarahan. A. Definisi pengarahan. Menurut Reineke dan Soel, mengartikan pengarahan sebagai usaha mendorong bawahan dalam mencapai tujuan. Definisi ini sangat sederhana, yaitu mendorong bawahan. Namun dalam praktiknya menjadi permasalahan kompleks, sebab seorang manusia bukanlah sebuah mesin yang akan menerima begitu saja perlakuan-perlakuan terhadap dirinya. Seorang manusia memiliki watak, sifat, sikap, perilaku, perasaan, emosi, perasaan sentimental yang satu dengan yang lain berbeda. B. Prinsip-prinsip pengarahan. 1. Prinsip mengarah kepada tujuan. Setiap suatu usaha atau organisasi pasti memiliki tujuan, baik tujuan untuk mendapatkan keuntungan maupun sekedar tindakan sosial. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu adanya pengarahan dari atasan kepada bawahan. 2. Prinsip keharmonisan dengan tujuan. Dalam suatu usaha atau organisasi perlu adanya keharmonisan antara pimpinan dan para pekerja-pekerja yang satu dengan yang lain agar tercapai tujuan semaksimal mungkin. 3. Prinsip kesatuan komando. Di dalam sebuah kapal tidak boleh ada dua nahkoda. Demikian pula di dalam sebuah usaha, untuk setiap tindakan setiap petugas harus menerima perintah hanya dari seorang atasan saja. 4. Prinsip pembagian kerja. Bila sebuah usaha berkembang, maka bertambah pula bidang-bidang yang harus ditangani. Maka pembagian kerja di antara semua orang yang bekerja sama dalam suatu usaha tersebut menjadi sangat penting. 5. Prinsip wewenang dan tanggung jawab. Setiap orang yang telah diserahi tugas dalam suatu bidang pekerjaan tertentu dengan sendirinya memiliki wewenang untuk membantu memperlancar tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. 6. Prinsip tertib dan disiplin. Sebuah usaha yang dilakukan dengan tertib dan disiplin akan dapat meningkatkan kualitas kerja, dan peningkatan kualitas kerja akan pula menaikkan mutu hasil kerja sebuah usaha. 7. Prinsip semangat kesatuan. Dalam sebuah usaha bersama, setiap orang harus memiliki jiwa kesatuan, merasa senasib sepenanggungan dari yang paling atas sampai yang paling bawah. 8. Prinsip keadilan dan kejujuran. Semangat kesatuan hanya dapat dibina jika prinsip keadilan dan kejujuran diterapkan dengan baik, sehingga setiap orang dapat bekerja dengan sungguh-sungguh dan setia. C. Cara-cara pengarahan. Cara-cara pengarahan yang dilakukan dapat berupa 1. Orientasi. Merupakan cara pengarahan dengan memberikan informasi yang perlu supaya kegiatan dapat dilakukan dengan baik. 2. Perintah. Merupakan perintah pimpinan kepada orang yang berada di bawahnya. 3. Delegasi wewenang. Dalam mendelegasian wewenang ini, pimpinan melimpahkan sebagian dari wewenang yang dimiliki kepada bawahannya. D. Aspek-aspek dalam pengarahan. 1. Motivasi. Merupakan pemberian semangat kepada karyawannya dengan sedemikian cara agar tujuan organisasi bisa tercapai. Pemberian motivasi tidak berarti mengganti kedudukan organisasi dan perencanaan. Dalam pemberian motivasi, manajer harus bisa berkomunikasi dengan baik agar karyawan menjalankan tugas mereka. Tidak lupa pula, dalam pemberian motivasi tidak boleh ada unsur negatif. Misalnya manajer bersikap baik terhadap karyawannya dengan maksud tertentu dan mengancam karyawan. 2. Kepemimpinan. Manajer harus mempunyai jiwa pemimpin. Seorang pemimpin dapat mengarahkan karyawannya untuk menjalankan tugas mereka dan mencapai tujuan organisasi. 3. Komunikasi. Merupakan hal yang sangat penting dalam pengarahan. Komunikasi yang salah dapat menyebabkan kesalahpahaman dalam mengartikan suatu arahan atau perintah, sehingga terjadi kesalahan pekerja dalam melaksanakan perintah atau tugasnya. Oleh karena itu, para pemimpin atau manajer harus memiliki keterampilan dalam berkomunikasi agar perintah yang diarahkan dapat dimengerti oleh para pekerja. Komunikasi yang efektif harus memenuhi kriteria sebagai berikut. A. Pesan harus dirancang dan disampaikan semenarik mungkin. B. Pesan harus menggunakan lambang-lambang tertuju kepada pengalaman yang sama sehingga sama-sama bisa dimengerti. C. Pesan harus membangkitkan kebutuhan pribadi komunikasi dan menyarankan beberapa cara untuk memperoleh kebutuhan tersebut. D. Pesan harus menyarankan suatu jalan untuk memperoleh kebutuhan yang layak bagi situasi kelompok ketika komunikasi berada pada saat digerakkan untuk memberikan tanggapan yang dikehendaki.